Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kali ini anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagi kalian yang belum belajar itu, bisa simak kembali videonya di grup WhatsApp yang ada. Sebelum kita memulai belajar, pada pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi. Jadi, di video kali ini Bapak akan membahas tentang pengukuran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Atau mengukur meja? Mengukur suhu tubuh dengan termometer atau termogram? Atau mengukur lain sebagainya? Berapa tinggi badan kalian? Berapa panjang meja dan lebarnya? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Jadi, pengukuran itu apa? Nah, ini pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oke, begini ya. Misalkan kalian mau mengukur panjang pulpen. Diukur dengan penggaris. Itu artinya kalian akan membandingkan panjang pulpen dengan panjang penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di sana ada skalanya, ada inci, ada juga sentimeter. Nah, sekarang misalkan panjang dari pulpen itu adalah 14 cm. Tahu tidak mana yang besaran dan yang satuan? Ya, betul. Panjang itu adalah besaran dan sentimeter adalah satuan. Nah, itu anak-anak sudah tahu kan tentang mana yang disebut, mana salah satu contoh dari besaran dan satuan. Ini merupakan peta konsep daripada besaran. Jadi, besaran itu ada dua. Tadi pengertian besaran sudah. Nah, pengertian pengukuran sudah. Kita akan mengenal tentang besaran. Besaran itu ada dua. Satu besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Kalian tahu tidak apakah besaran itu? Tadi panjang pulpen adalah 14 cm. Panjang adalah besaran. Kalian tahu besaran itu apa? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya tadi ya, panjang pulpen 14 cm. Panjang merupakan besaran dan sentimeter merupakan satuan. Besaran pokok dan besaran turunan tadi ada dua. Apakah besaran pokok itu? Yaitu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada berapa besaran pokok? Yaitu ada 7. Ini lengkap dengan satuan dan singkatannya. Yang pertama, nama besarannya adalah panjang. Satuan meter disingkat dengan M. Yang kedua, massa atau berat ya. Satuannya kilogram disingkat kg. Yang ketiga, waktu. Satuannya sekon disingkat S kecil. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin disingkat K besar. Yang kelima, kuat arus listrik, satuannya ampere, singkatannya A besar. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol, disingkat mol saja itu ya. Kemudian yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya kandela atau singkat CD. Nah, ini panjang. Ada konversi atau perubahan dari satuan panjang itu sendiri.
konversi satuan panjang misalkan 1 km mau dijadikan meter, maka adalah hasilnya 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Dan 1 inci itu adalah 2,54 cm. Contoh soal, berapa 20 km bila dijadikan meter? Maka 20 itu dikali 1000, jadi 20.000. 4 meter itu berapa milimeter? Itu adalah 4000 mm. Nah, kalau kalian pernah belajar ketika di bangku SD, mungkin dengan menggunakan tangga gitu ya, dengan menggunakan tangga. Mulai dari kilometer sampai yang paling bawah adalah milimeter. Bila mana 1 kali tangga turun, maka itu dikali 10. Sebaliknya, bila mana akan naik 1 tangga, maka dibagi 10. Kemudian massa. Massa itu berat ya, berat. Merupakan 2 besaran yang berbeda ya. Sebetulnya besaran yang berbeda. Massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Konversi satuannya, setiap 1 ton adalah 10 kintal, setiap 1 kintal adalah 100 kg, setiap 1 kg adalah 1000 gram, setiap 1 ons adalah 100 gram, dan setiap 1 gram adalah 1000 mg. Waktu juga merupakan besaran pokok. Nah, ini penghitungannya atau konversinya atau perubahannya. 1 sekon itu adalah 1/86.400 hari. Nah, 1 sekon. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 sekon. Kalau 1 hari berapa sekon? Berarti 1 hari adalah 24 dikali 60 dikali 60 sekon sama dengan 86.400 sekon. Atau detik ya, sekon itu adalah detik. Kemudian suhu. Nah, ini yang sering kita pergi kemana-mana bila kita ditembak dengan menggunakan alat suhu, itu disebut dengan termogram. Itu mengukur suhu badan. Apakah suhu itu? Suhu itu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Ketika badan kita diukur, apakah dingin atau panas? Bila mana di atas 37 berarti badan tersebut sedang panas. Suhu diukur dengan alat termometer. Termometer yang sering digunakan yaitu adalah termometer raksa atau termometer alkohol yang ada warna merah di tengahnya. Tapi sekarang itu sudah sangat canggih ya, karena memang teknologi sudah semakin maju sehingga termometer raksa dan alkohol itu jarang dipakai. Yang dipakai itu adalah termometer digital yang langsung keluar angkanya, atau termogan. Termogan itu yang ditembakkan ke jidat kita atau ke tapak tangan kita. Satuan suhu dinyatakan dalam Celcius dalam kehidupan sehari-hari dan Kelvin dalam satuan internasional atau SI. Hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dengan rumus T sama dengan dalam kurungnya T kecil itu adalah waktu ditambah jumlah waktu ya, ditambah 273 dikali K. Nah, contohnya misalkan Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Berarti dikonversi atau dirubah menjadi dari Celcius menjadi Kelvin. Diketahui dulu T-nya adalah 65 derajat Celcius. Ditanya itu berarti T-nya atau suhunya ya. Suhu Kelvinnya. Nah, jawabannya itu adalah kita tuliskan dulu rumusnya. T sama dengan dalam kurung T kecil ditambah 273 dikali K. T kecilnya tadi 65 ya, ditambah 273 kemudian dikali K gitu ya. Kalian belum mengetahui, maka 65 ditambah 273 sama dengan 338K. Untuk bakunya digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10.
pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Jika pangkatnya negatif, maka angka 0 diletakkan di depan. Contoh, 10 pangkat 2, yaitu berarti 100 ya. Kalau 10 pangkat min 4 berarti ditambah 0-nya di sebelah kiri, 0,0001. Jika pangkat pindah posisi pembilang penyebut, maka 1/100 sama dengan 1/10 pangkat 2 atau sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 0,01. Bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Nah, ini contohnya ya. Mungkin kalian juga sudah atau pernah belajar ketika masih berada di bangku SD. Nah, yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan. Nah, itu ada luas ya, volume, berat, gaya, massa jenis. Nah, apakah besaran turunan itu? Yaitu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok dari yang tadi yang sudah disebutkan. Jumlah besaran pokok yang 7 dengan satuannya itu diturunkan. Apakah dikali atau dibagi dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah luas atau L. Yaitu adalah rumusnya panjang dikali lebar. Nah, itu panjang dikali lebar. Kemudian satuan itu ada dua ya, ada satuan baku dan satuan tak baku. Kalau satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Ketika kita orang Indonesia mengukur panjang meja misalkan 3 meter, dibawa kemanapun, ke negara manapun itu akan tetap hasilnya. Dan oleh siapapun itu akan tetap hasilnya. Bila digunakan adalah satuan baku. Nah, satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat air. Nah, pada satuan baku dan satuan tak baku ini akan kita bahas nanti di materi selanjutnya. Pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Nah, panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang. Sedangkan telapak tangan atau jengkal tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Mengukur yaitu adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Seperti apa yang telah Bapak sampaikan di awal materi tadi. Pengukuran besaran pokok. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang pengukurannya. Pengukuran pertama adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang dengan penggaris. Nah, ini penggaris merupakan alat ukur panjang ataupun jangka sorong. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh jangka sorong. Pada jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Apabila pada rahang geser atau nonius terdapat 20 skala, maka ketelitian jangka sorong 1 mm per 20, yaitu adalah 0,05 mm. Untuk jangka sorong dengan rahang nonius yang memiliki 50 skala, memiliki ketelitian 1 mm per 50 atau 0,02 mm. Nah, apa manfaatnya dari jangka sorong ini? Yaitu adalah untuk mengukur diameter bagian luar ataupun diameter bagian dalam. Misalkan berapa diameter skrup gitu, atau diameter pulpen yang memang bentuknya bulat. Kemudian pengukuran panjang juga alatnya bisa digunakan mikrometer skrup. Nah, ini mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Ini sangat kecil ya, sangat tipis. Digunakan untuk apa? Yaitu adalah untuk mengukur tebal benda yang berbentuk pelat, tahu kan pelat, lembaran misalkan kertas, atau mengukur diameter kawat, ya berapa ketebalannya gitu dengan menggunakan mikrometer skrup. Kemudian yang kedua adalah pengukuran massa. Massa juga disebut dengan berat, tadi sudah disampaikan di awal ya, tentang massa atau berat. Nah, alatnya untuk mengukur massa itu adalah neraca batang atau bisa disebut dengan timbangan ya, timbangan batang.
Yaitu ada beberapa jenis neraca Ohaus, yaitu neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Gitu ya. Kalau kita pernah pergi ke tempat penggilingan beras, nah di sana itu ada neraca yang paling besar, itu sampai 500 kg. Kemudian pengukuran besaran rokok itu adalah waktu. Ya, waktu. Waktu dapat diukur dengan arloji. Jadi arloji adalah alat ukur waktu. Dan stopwatch memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan arloji, yaitu adalah 0,1 sekon atau detik. Kemudian suhu. Pengukuran suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, tadi sudah disampaikan di materi awal. Ada beberapa termometer ya, ada termometer klinis yang dipakai oleh puskesmas atau dokter. Nah, itu memang sekarang sudah canggih alatnya. Termometer itu yang digunakan adalah termogannya yang ditembakkan ke jidat atau ke telapak tangan kita. Nah, ini pengukuran besaran turunan ya, pengukuran luas benda. Misalkan panjang kertas 25 cm dan lebarnya 0, maka luas kertas tersebut adalah panjang dikali lebar gitu ya. Kemudian pengukuran volume benda, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Pengukuran volume zat. Nah, misalnya pengukuran dilakukan pada cairan spiritus. Hasil pengukuran menunjukkan volume spiritus seperti 30 ml. Pengukuran makhluk hidup. Beberapa contohnya yaitu bibit padi akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia antara 3 sampai 4 minggu atau memiliki ketinggian antara 20 sampai 25 cm. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita ya, ketika menanam padi itu kan tidak langsung padinya ditanam, tetapi istilahnya disebar dulu gitu ya, bibit padinya, kemudian setelah 3 sampai 4 minggu maka dicabut kembali. Nah, setelah dicabut, sekitar antara ketinggiannya 20 sampai 25 cm, maka akan ditanam lagi di sawah, atau disebut orang kita itu dengan istilahnya adalah tandur gitu ya. Atau ikan lele akan dipanen setelah ikan lele tersebut berusia antara 1,5 bulan hingga 2 bulan, yang memiliki massa 1 kg biasanya untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Kemudian kita juga akan mengukur konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula, dihancurkan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi, jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif atau hasil indera pengecap, adalah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air dalam larutan tersebut. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan atau K. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi volume air atau zat pelarut, yaitu K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Nanti tinggal dihitung saja berapa jumlahnya. Nah, memecahkan masalah ini seperti ini. Menentukan konsentrasi larutan. Contohnya, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan G per L gram per liter? Nah, langkah-langkahnya tinggal kalian lihat ya. Apa yang diketahui dulu? Massa terlarutnya 20 gram. Volume pelarutnya 2 liter. Kemudian, apa masalahnya? Menentukan konsentrasi larutan. Bagaimana strateginya? Gunakan persamaan penentuan konsentrasi. Bagaimana penerapannya? Nah, tadi ada rumusnya, yaitu adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Berapa massanya tadi? Massanya 20, volume pelarutnya adalah 2, maka 20 dibagi 2 sama dengan 10 gram per liter. Nah, bagaimana untuk menghitung laju pertumbuhan suatu tumbuhan atau pohon? Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm.
cm ya. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi, laju pertumbuhan adalah pertumbuhan tinggi. Berapa pertumbuhan tingginya? Tinggi awal, tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Dibagi selang waktu, yaitu adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Berapa tadi pertambahan tingginya? Yaitu adalah yang akhirnya 60, yang awalnya 20, jadi 60 dikurangi 20. Dibagi 10 hari. Ya, gitu, dibagi 10 hari. Maka sama dengan 60 dikurangi 20, 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi, hasilnya adalah 4 cm per hari. Nah, anak-anak, sudah selesailah materi untuk kesempatan kali ini. Maka untuk tugasnya adalah kerjakan latihan pada buku IPA Terpadu SMP kelas 7 bab 1 kurikulum 2013. Halaman 21 dan halaman 26. Kemudian hasil dari tugas tersebut difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp IPA kelas 7 SMP. Nah, nanti bukunya akan Bapak bagikan dan kalian baca terlebih dahulu buku yang Bapak bagikan bab 1 ini, buku IPA-nya. Baca dulu setelah menyelesaikan menyimak dari video ini. Demikian anak-anak, pada pertemuan kali ini selesailah kita dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.